Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan coba membedah kembali tentang sidang tahunan di MPR kemarin oleh Presiden Jokowi di hadapan anggota MPR yang mana membuahkan satu keputusan bahwa untuk peningkatan kualitas SDM di Indonesia akan digelontorkan 600 triliun. Sahabatku semuanya, di sidang tahunan MPR kemarin sudah sangat jelas bahwa satu keputusan penting telah dibuat. Nantinya akan diguyurkan 600 triliun untuk beberapa kementerian mengatasi masalah peningkatan SDM di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini begitu terbelakang dalam hal SDM itu dalam berbagai bidang, terutama masalah juga berkaitan dengan perbaikan gizi seperti stunting dan lain-lain. Nah, kita melihat di situ untuk masalah pendidikan itu nantinya akan difokuskan ke 3 cakupan besar, yaitu yang pertama adalah membenahi kompetensi guru. Saya lihat di situ yang pertama sekali adalah membenahi kompetensi guru. Nah, kalau kita analisa lebih jauh lagi, yang paling kita khawatirkan itu sebenarnya adalah kompetensi guru ini selalu dikaitkan dengan menjadikan guru itu sebagai ajang proyek. Ini yang menurut saya tidak fair, tidak menarik dalam konsep perbaikan SDM ini, yaitu selalu menjadikan guru sebagai objek, sebagai sasaran untuk aneka macam kelinci percobaan. Nah, itu tidak fair menurut saya. Kemudian yang kedua adalah nantinya akan difokuskan untuk sarana prasarana. Nah, kalau ini sih saya oke aja, oke banget, karena memang terbukti bahwa SD di Indonesia itu surveinya mengatakan 60% itu rusak berat ya untuk SD. Nah, 60% diantaranya kalau kita bicara tentang mereka-mereka yang sekolah di daerah pedesaan, terpencil dan lain-lain, itu sangat mendesak untuk kita melakukan perbaikan sarpras ini, sarana prasarana. Kemudian kalau bicara SMP juga, SMP itu 50% diantaranya adalah rusak sedang. Nah, kemudian yang ketiga nantinya adalah target pemerintah atau secara teorinya itu akan digunakan untuk siswa-siswa kita atau calon-calon siswa kita mengakses sekolah dengan mudah, yang mana mungkin akan difokuskan kepada PIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Nah, kemudian mereka-mereka yang berada di daerah 3T, terpencil, terluar, dan terdepan. Itu yang menjadi fokus pemerintah, yang mana untuk poin 2 dan 3 ini saya sangat setuju, bahkan sering juga saya lontarkan di video-video saya. Karena memang sangat penting bagi kita untuk menjemput mereka-mereka yang ada di akar rumput ini. Mereka-mereka yang masih sangat kesulitan untuk mengakses pendidikan, itu harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan juga memiliki kualitas yang sama rasa dengan mereka-mereka yang ada di kota. Nah, kemudian yang menjadi tanda tanya kita di sini adalah bahwa 600 triliun itu sebenarnya bukan wewenang pemerintah pusat ya sepenuhnya. Jadi dari situ sebenarnya untuk Kemendikbud khususnya itu mereka cuma mendapatkan 80 triliun. Nah, kemana sisanya? Itu 50% diantaranya dari 600 triliun itu adalah lari ke daerah, pemerintah daerah. Kita tahu bahwa sementara ini SMP, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu ada di bawah pembinaan pemerintah daerah. Mereka yang berwenang untuk mengatur kebijakan, mengatur policy, gimana baiknya diarahkan sekolah-sekolah menengah kita ini. Nah, sehingga pemerintah pusat itu tidak banyak berdaya gitu untuk mengatur daerah ini, karena mereka bisa saja ya, yang paling dikhawatirkan ini, oke lah untuk sementara ini misalnya
ada yang namanya Kemendikbud itu meluncurkan raport pendidikan. Nah, jadi tidak raport siswa lagi namanya, tapi raport pendidikan. Raport pendidikan ini diarahkan untuk lebih memantau kemajuan pendidikan di sebuah daerah, di sebuah provinsi atau di sebuah kabupaten lah. Jadi mereka ingin mengetahui di titik-titik mana misalnya pendidikan itu yang masih agak tertinggal, kemudian yang sudah mulai maju, kemudian yang sudah sangat maju banget bisa diterapkan kurikulum merdeka dan seterusnya. Nah, tetapi kan kalau kita bicara raport pendidikan itu juga berkaitan dengan marwahnya pemerintah. Kalau selama ini pemerintah itu dari zaman ujian nasional sebenarnya sudah terjadi. Pemerintah ingin, khususnya pemerintah daerah, mereka tidak ingin kehilangan muka di hadapan pemerintah pusat. Mereka selalu ingin tampil bagus. Mereka selalu ingin membicarakan hal-hal yang baik-baik saja, yang indah-indah saja. Mereka ingin daerah mereka itu dikatakan daerah yang maju, pemimpinnya mampu untuk meningkatkan kualitas SDM daerahnya masing-masing. Tapi itu kan pencitraan namanya. Itu pencitraan. Pencitraan mentah-mentah. Jadi mereka lebih suka bicara angka-angka yang berupa kebohongan ketimbang bicara hal yang fakta. Mereka lebih suka seperti itu. Mereka lebih suka dipuji karena kebohongan daripada dikritik karena menampilkan sesuatu apa adanya. Nah, ini yang jadi masalah di daerah kita. Pemerintah tidak melaporkan secara apa adanya. Itu yang pertama. Potensi kecurangan itu tetap ada terjadi di situ. Karena daerah memiliki wewenang yang sangat besar. Nah, kemudian untuk menanggapi tentang postur anggaran di MPR tersebut, di sidang MPR tersebut yang berkaitan dengan RAPBN, dari PGRI sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sumardiansah dari salah satu elitnya PGRI, di mana juga beliau adalah seorang kolega kita yang begitu peduli dengan nasib guru-guru kita, itu menyampaikan beberapa pandangan beliau tentang masalah RAPBN ini. Yang pertama adalah beliau menginginkan bagaimanapun bentuknya, kata beliau, yang pertama sekali itu harus dibenahi oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah honorer atau tenaga kontrak yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan kita, yang mana beliau mengharapkan untuk solusi jangka pendeknya dulu adalah honorer-honorer kita ini harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat mereka sebagai P3K atau ASN, yaitu dengan mereka-mereka yang sudah di ambang batas P1 sampai dengan P4. Itu kata beliau. Harapan beliau yang pertama untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita dari sisi mereka-mereka yang masih honorer dan tenaga kontrak. Kemudian beliau juga menyuarakan untuk yang kesekian kalinya agar PNS-PNS kita yang belum sertifikasi, yaitu mereka-mereka yang sudah di TMT 2010 sampai 2015 sesuai dengan amanat undang-undang, yang mana itu juga merupakan hutang dari pemerintah kita untuk segera dituntaskan sertifikasinya di tahun 2024 ini. Nah, kemudian itu adalah solusi jangka pendek, solusi cepat menurut beliau, salah satunya yang beliau utarakan. Kemudian isu strategisnya lagi beliau untuk jangka panjang, kata beliau, adalah mendorong agar RUU ASN itu segera disahkan. Itu yang mana salah satu poinnya nantinya adalah honorer atau tenaga kontrak yang sudah mengalami masa 10 tahun masa kerja itu secara otomatis akan diangkat menjadi ASN atau P3K nantinya. Nah, kemudian harapan beliau juga untuk solusi jangka panjang ini adalah penyelesaian sertifikasi guru. Lagi-lagi adalah berkaitan dengan sertifikasi guru, khususnya untuk 1,5 juta rekan-rekan kita, rekan guru kita yang ya mereka itu belum bisa dikatakan profesional sebagai guru. Kenapa? Karena mereka belum mengantongi sertifikat pendidik. Gimana mau dikatakan profesional kalau selembar kertas yang bernama sertifikat pendidik itu mereka belum kantongi. Dan itu juga boleh kita katakan sebagai kelalaian pemerintah yang begitu lamban, begitu mengupayakan metode yang seperti siput jalannya, sehingga
sekian tahun berlalu, antriannya tetap panjang dan guru-guru kita 1 juta lebih yang belum tercertified. Nah, sehingga pada akhirnya harapan kami adalah 600 triliun ini tidak sia-sia pemerintah berikutnya jika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala serta kepercayaan oleh rakyat Indonesia mengelola dengan sebaik-baiknya, dan terutama dari pemerintah pusat untuk berkomunikasi dengan baik dan strategis, membuat rencana-rencana strategis bersama dengan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada guru-guru kita, kemudian stakeholder pendidikan kita, siswa-siswa kita, dan seluruhnya di dunia pendidikan kita, agar tercipta sebuah kebijakan yang tepat sasaran. Semoga video ini bermanfaat dan Anda bisa share kepada kawan-kawan Anda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.